Halo semuanya, kali ini saya akan mereview sebuah aplikasi web chat tentu saja berbasis website untuk keperluan tugas kuliah. Ya, baik langsung saja. Aplikasi ini berupa web chat sederhana berbasis web dengan menggunakan penerapan dari teknologi WebSocket. Nah, apa itu WebSocket? Ya, WebSocket itu salah satu protokol komunikasi antar komputer yang lebih cepat daripada HTTP. Sebelum saya jelaskan dulu, saya akan tunjukkan eh, diagram dari protokol HTTP. Nah, jadi yang di sebelah kiri ini adalah HTTP 1.0, yang di sebelah kanan adalah HTTP 2.0 atau 1.2. Jadi WebSocket itu dibangun berdasarkan HTTP 1.2. Nah, mari kita lihat di sini perbedaannya. Kalau HTTP 1.1, ketika si klien melakukan request ke server, setiap request itu akan selalu langsung ditutup gitu. Jadi tiap request open open connection, terus udah selesai oleh server dikembalikan hasilnya, maka akan ditutup koneksinya. Sementara untuk HTTP 1.2, sekali klien membuka open connection, connection tersebut tidak akan ditutup sampai klien itu sudah tidak memerlukan lagi connectionnya, seperti itu. Jadi beberapa request itu bisa langsung dikirimkan tanpa menunggu uh, connectionnya harus dibuka lagi gitu. Karena connectionnya ditutup jika klien tidak menggunakan lagi connection tersebut begitu. Dengan kata lain, perbedaan nih kedua ini menjadi signifikan dalam hal kecepatan. HTTP 1.2 lebih cepat daripada 1.0 karena connectionnya selalu terbuka seperti itu. Nah, untuk WebSocket itu dibangun berdasarkan HTTP 1.2 dengan mengandalkan connection yang selalu open ini. Jadi WebSocket itu juga biasanya digunakan memang untuk komunikasi dua arah begitu. Kalau kita lihat dari diagram yang di sebelah kanan ini, ditunjukkan bahwa antara setiap device, baik desktop, smartphone, ataupun tablet, bisa berkomunikasi secara bersamaan melalui server. Gitu. Jadi, setiap satu device melakukan request, maka device lain juga akan menerima request tersebut gitu. Akan menerima pesan yang dikirim, misalnya jika ingin mengirim pesan. Begitu. Jadi memang WebSocket itu biasanya digunakan untuk push notification karena memberikan update secara real time gitu. Makanya ini bisa diterapkan untuk aplikasi chat. Dan protokol ini komputer atau perangkat yang saling terhubung berkomunikasi secara bersamaan seperti itu. Baik, selanjutnya, nah untuk membuat aplikasi ini saya lihat di source code-nya menggunakan dua buah teknologi utama, dua buah framework web, yaitu Angular untuk front end-nya dan Java Spring Boot untuk back end-nya. Angular sendiri merupakan sebuah framework JavaScript yang dibuat oleh Google yang bertujuan untuk memudahkan programmer dalam membuat front-end website yang tentu saja berbasis single page. Terus mengapa menggunakan Angular? Dari yang saya amati, bahwa Angular ini digunakan karena website tentu saja hanya berbasis single page. Dan pembuatan front-end menggunakan Angular itu cukup mudah. Yang kedua, Java Spring Boot. Kenapa digunakan Java Spring Boot? Karena tentu saja Java Spring Boot ini sangat memudahkan programmer dalam membuat RESTful API. Dan juga Java Spring Boot itu sudah menyediakan banyak sekali tools-tools untuk request HTTP dan tentu saja WebSocket.
Jadi dengan menggunakan Java Spring Boot, programmers tidak sulit untuk mengkonfigurasi WebSocket yang akan dipakai. Gitu. Ini diagram sederhana dari cara kerja aplikasi ini. Pertama, user mengakses front end yang disebut juga Angular. Misalnya dia mengirimkan chat, kemudian diterima lewat API ke backend, kemudian backend akan memproses chat tersebut dan mengirimkannya kembali ke user, begitu. Jadi ini sedikit saya tunjukkan cara kerja aplikasinya. Ya, pertama dilakukan dulu registrasi username ya. Misalnya sebut saja username-nya Andi. Nah, kita refresh dulu. Nah, Andi akan muncul di sini. Baru satu lagi kita akan buat user baru dengan masuk ke halaman yang sama, tentu saja. Misalnya namanya adalah Wati. Refresh dulu. Wati sudah masuk. Ini Wati. Misalnya Wati ingin chat dengan Andi dan tentu saja Andi ingin chat dengan Wati seperti itu misalnya. Maaf. Nah, ini. Kita chat Wati misalnya halo. Masuk dan Wati juga menerima chat dari Andi begitu. Jika dibalas hai juga. Ya, sudah masuk hai juga. Gitu. Dan ini contoh, ini source code-nya. Berikut akan saya jelaskan bagaimana cara aplikasi ini bekerja lewat source code-nya. Mari kita lihat front end-nya. Di sini ada beberapa function-function JavaScript. Pertama, akan didefinisikan dulu URL dari API-nya, yaitu karena ini berjalannya di lokal, maka pakai localhost dengan port 8080 sesuai default dari aplikasi backend Spring Boot-nya nanti. Kemudian tentu saja nanti kalau kita lihat di sini ada enter the chat. Enter the chat ini akan mengeksekusi function yang disebut dengan function registration. Dan tugas dari function registrasi ini adalah mengirimkan request kepada API registration. Di mana API registration ini berada? Tentu saja ada di backend-nya. Bisa kita lihat dari sini, dari namanya controller, user controller ini. Ya. Nah, dia akan masuk ke sini, yang tentu saja akan meregistrasi si username tersebut, begitu. Ini penjelasan singkat saja ya, karena untuk
menjelaskan lebih dalam kedua teknologi ini mungkin akan butuh waktu lebih lama. Nah, setelah user terregistrasi, nanti dia akan muncul di sebelah kiri sini. Nah, gitu. Tapi untuk melakukan percakapan, tentu saja yang muncul di sini tidak hanya user yang meregistrasi dirinya sendiri, tapi user lain gitu. Dalam hal ini kan sudah ada dua, Wati dan Andi. Maka kalau saya registrasi di sini Andi, berarti saya harus melakukan chat terhadap Wati gitu. Tidak bisa Andi lagi gitu. Nah, sama juga seperti nanti Wati seperti tadi gitu. Oke, lanjut. Itu tadi untuk registrasi. Sementara untuk mengirimkan chat sendiri, ini ada function yang namanya send message gitu. Nah, send message ini menggunakan uh, variabel yang disebut dengan storm client. Nah, storm client ini apa sih? Storm client ini adalah variabel yang melakukan koneksi terhadap WebSocket tadi. Nah, connection-nya itu ada di sini. Gitu. Nah, ini. Yang di mana tadi connection ini dibuka setelah kita melakukan registrasi yang ada di bawah sini. Ini. Jadi tadi ketika selesai melakukan registrasi akan melakukan connection ke WebSocket yang sudah dibuat tadi di backend. Ini satu package ini merupakan WebSocketnya yang diatur di sini di kelas-kelas Java ini. Setelah dilakukan koneksi akan membuat variabel storm client yang merupakan hasil dari koneksi ke WebSocket tadi. Gitu. Jadi connection WebSocketnya dibuka dan ketika user mengirimkan pesan lewat function ini, maka pesan itu akan secara otomatis muncul secara real time di panel ini, di panel chat ini. Begitu. Yaitu penjelasan singkat dari teknologi yang digunakan ini. Gitu. Ini ada lain-lain seperti fetch all. Fetch all ini dipakai untuk memunculkan user yang sedang masuk ke dalam chat yang sebelah kiri. Ini. Dan sementara ada select user. Select user ini digunakan ketika kita memilih salah satu user yang muncul di sebelah kiri. Ketika kita memilih user Wati atau Andi, nah, dia akan masuk ke dalam chat terhadap Wati atau Andi gitu. Seperti itu. Baik, itu penjelasan singkat mengenai aplikasi website ini dari saya. Untuk ada kurang-kurangnya mohon maaf. Semoga yang menonton presentasi ini mendapatkan sesuatu dari sini. Terima kasih telah menyaksikan. Sekian dari saya.